Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi penonton Semhim yang menyaksikan channel ini. Kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat bersama Kak Pendeta Muda Matias Tanii. Halo Kak. Halo, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita tiba di pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-12, pelajaran 12, dengan judul Sahabat Mengalami dan Menghidupkan Karakter Allah. Nah, oleh sebab itu saya punya pertanyaan pembuka dulu, ya Kak ya. Karena beberapa dari kita mungkin yang menonton channel ini, ada yang belum mengetahui kenapa sih kita harus berbakti atau memelihara hari Sabat. Nah, maka saya minta Kak Matias mungkin jelaskan dulu, supaya kita tahu latar belakang daripada kenapa kita menguduskan atau memelihara hari Sabat. Dengan pandangan Alkitabiah tentunya. Silakan Kak, secara singkat. Oke, baik. Terima kasih kesempatan saat ini. Jadi sebelum kita masuk ke dasarnya ya, buku yang harus kita gunakan adalah Alkitab ya. Alkitab sendiri itu adalah dasarnya ya. Lalu kita akan lihat bahwa kenapa hari Sabat ini menjadi dasar yang sangat penting untuk kita kuduskan. Karena itu ada di dalam siklus penciptaan, minggu penciptaan. Ketika alam menciptakan bumi, langit dan bumi ini 6 hari, lalu ada satu hari yang dikhususkan, itulah hari Sabat. Dan itu kita bisa lihat di Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 ya, itu jelas di situ ya. Di situ Allah berhenti, Allah memberkati, lalu Allah menguruskan ya. Dan itu menjadi momen supaya kita apa? Mengingat Tuhan di hari itu. Dan untuk itulah hari Sabat itu menjadi hari yang mendasari untuk kita menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih saudara saya. Oke. Terus pertanyaan yang berikutnya nih, sebelum kita masuk, kegiatan favorit apa yang Kak Matias suka lakukan setiap hari Sabat nih? Dan gunanya apa sih Kak dengan melakukan kegiatan itu? Silakan Kak. Oke, baik, terima kasih ya. Kalau kegiatannya ya hari Sabat itu pastinya saya ke gereja ya, beribadah. Karena di saat kita beribadah bersekutu, iman kita semakin bertumbuh dekat kepada Tuhan. Selain daripada itu, setelah acara liturgi ibadah itu ya, mungkin kegiatan saya adalah senang melawat juga ya, melawat anggota-anggota, mendoakan orang lain. Ya itu kegiatan yang saya senangi kalau di hari Sabat. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih saudara Semi. Melawat ya, puji Tuhan. Nah, berhubung sekolah Sabat kita yaitu hari Sabat mengalami dan menghidupkan karakter Allah. Nanti kita lihat ya, bukan sekadar kita menguduskan dan memberkati hari Sabat, tapi ada hal yang lebih mendalam yang kita harus lakukan di hari Sabat. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pemaparan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, atas kesempatan kami boleh mempelajari kembali pelajaran Sekolah Sabat. Dan kali ini kami mempelajari mengenai hari Sabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengilhami kami, menuntun kami agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Kak Matias, untuk itu saya serahkan pelajaran ini kepada Kak Matias untuk memaparkannya secara singkat saja Kak. Sehingga teman-teman di sini boleh mengetahui ringkasan dari pelajaran ini. Silakan Kak. Oke, baik, terima kasih. Shalom. Kembali lagi ya, kita akan belajar bersama pelajaran yang ke-12 dengan judul Hari Sabat Mengalami dan Menghidupkan Karakter Allah ya. Ayat ini terdapat dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-27 dan 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan dia berkata kepada mereka, hari Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat ya. Itu ayat intinya ya. Dan kurang lebih inilah yang saya dapat ringkaskan selama pelajaran kita satu pekan ini. Yang dengan judul mengalami hari Sabat mengalami dan menghidupkan karakter Allah ya. Jadi ada sekitar 6 poin yang akan saya sampaikan ya. Poin yang pertama, Sabat menjadi satu kesempatan untuk pendidikan dan perkembangan seseorang atau seorang Kristen secara pribadi ya. Jadi hari Sabat ini sebenarnya penting
Di awal tadi saya katakan ini mendasar, ini Allah berikan secara langsung kepada manusia pertama, dan ini menjadi dasar untuk perkembangan seseorang Kristen secara pribadi. Ini kesempatan, ini pendidikan dasarnya ya. Jadi hari Sabat itu menjadi penting ya untuk perkembangan pribadi seseorang. Lalu yang berikut, Sabat harus menjadi fokus pada pencipta dan ciptaannya dan waktu. Dan hari Sabat ini menjadi tempat atau fokus utama daripada Adam dan Hawa adalah mereka memfokuskan pikiran mereka kepada Sang Pencipta atau Allah dan ciptaan. Dan di lain daripada itu, selain daripada mereka fokus pikiran mereka, mereka juga takjub kepada karya yang Allah buat. Ya, jadi hari Sabat ini harus kita jalankan dengan cara yang benar seperti ini. Manusia pertama menjalankannya dengan apa? Fokus kepada pencipta dan ciptaannya, lalu yang berikut mereka merasa takjub kepada yang Allah lakukan. Yang berikut, Sabat adalah cara Tuhan membantu kita menemukan kembali identitas kita dan Tuhan Sang Pencipta. Ya. Ini menarik ya. Hari Sabat ini adalah dasar yang paling penting supaya kita ingat kembali dari mana kita datang, siapa yang menciptakan kita, dan kita bisa apa? Melihat kembali identitas kita bahwa Tuhan yang menciptakan kita dan kita adalah ciptaan. Lalu yang berikut, Sabat adalah hari kenikmatan untuk belajar dan menghidupkan prioritas. Ya. Jadi kalau saudara dan saya ditanya hari apa yang perlu diprioritaskan dalam kehidupan kita, maka jawabannya adalah hari Sabat. Karena di dalam hari Sabat itu saya akan mengingat kepada siapa yang menciptakan saya, dan saya akan harus memfokuskan pikiran saya kepada yang menciptakan saya. Ya. Lalu yang berikut, tujuan sebenarnya untuk mengenal karakter Allah yang kita layani dan akan menuntun kita kepada Tuhan. Jadi hari Sabat itu tujuan utamanya adalah supaya kita apa? Mengenal karakter Allah, mengenal yang menciptakan kita, dan itu akan menuntun kita untuk apa? Patuh kepada yang menciptakan kita. Nah, ini yang harus mendasari penyembahan kita di hari Sabat, atau segala sesuatu yang kita lakukan di hari Sabat. Ya, itu yang penting. Lalu yang terakhir, penting untuk pengalaman hari Sabat, kesempatan untuk berkumpul bersama dan belajar tentang firman Allah. Jadi hari Sabat itu ketimbang kita berkumpul untuk gunakan menggosip orang lain atau hal-hal yang tidak penting, maka poin terakhir yang saya mau sampaikan adalah itu harus menjadi kesempatan yang sangat penting untuk kita berkumpul bersama dan belajar tentang Allah yang menciptakan kita. Ya. Jadi hal-hal ini harus diingat, ini mendasar. Ini menjadi pendidikan yang mendasar. Ingat, selalu saya katakan pelajaran yang lalu juga. Kalau dasarnya benar, maka penyembahan kita akan jadi benar di hadapan Tuhan. Jadi kurang lebih seperti itu yang boleh saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Semi. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Kak. Pelajaran yang sangat baik. Saya tambahkan, dari judulnya saja kita sudah bisa dapat gambaran ya, Kak, ya. Pelajaran kita, yaitu hari Sabat, mengalami dan menghidupkan karakter Allah. Jadi, di hari Sabat, karakter Allah itu harus dialami, kemudian dihidupkan. Nah, ini penting ya, Kak. Karakter Allah itu apa? Kasih, ya, kemurahan, dan sebagainya. Nah, itu yang harus dialami dan dihidupkan di hari Sabat itu. Jadi bukan, maksudnya tidak kalah penting dengan kita hanya sekedar menguduskan dan memberkati hari Sabat itu, tapi karakter ini harus diaplikasi gitu ya. Oke, supaya lebih mendalam, ini ada beberapa pertanyaan dan pemahaman yang boleh kita diskusikan ya, Kak, ya. Pertanyaan yang pertama nih, Kak. Yaitu yang menariknya dari pelajaran hari Minggu itu adalah ketika Allah menciptakan dunia ini, pada hari ke-6 Tuhan menciptakan saya dan Kak Matias ya, atau manusia. Nah, dan pada hari yang ke-7 setelah 6, maka Tuhan menciptakan hari Sabat itu, dan itu adalah hari yang pertama dinikmati oleh manusia. Jadi ketika manusia diciptakan kan pada hari ke-6, terus tiba di hari pertama manusia hidup itu adalah hari Sabat.
Lalu otomatis manusia pasti mengamati dong ya. Mengamati. Loh, hari Sabat. Tiba-tiba hari pertama nih. Berarti dia harus belajar banyak hal gitu kan. Nah, kira-kira Kak Matias, peluang pelajaran apa yang bisa didapatkan dari Adam dan Hawa kala itu? Dan kira-kira peluang belajar itu yang masih relevan pada saat ini tuh seperti apa? Dan kira-kira itu seperti apa dalam kehidupan nyata kita? Kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari penciptaan itu. Silakan Kak. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kalau judul pelajaran minggu saja katanya saatnya tercengang ya. Jadi Adam dan Hawa pertama kali mereka berinteraksi di hari Sabat itu, mereka sebenarnya kagum. Mereka sebenarnya rasa, waduh, ini indah sekali ya, ada pohon, ada binatang, ada semua yang hadir. Bahkan yang lebih luar biasanya tadi dalam pelajaran kita saya tekankan adalah di hari Sabat itu yang pertama mereka alami adalah fokus mereka kepada Allah yang menciptakan dan juga ciptaannya, dan yang kedua adalah mereka merasa takjub. Nah, peluang apa yang kita bisa belajar dari pengalaman pertama Adam dan Hawa? Maka peluangnya sebenarnya sekarang masih ada ya. Kita harus mengalami saat yang sama seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Pernah nggak sih kita berpikir, dari mana saya datang? Siapa yang menciptakan saya? Nah, kalau itu menjadi acuan untuk kita berpikir, maka kita akan mengalami dua hal yang sama seperti yang dipikirkan oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Ya, mereka fokus pikiran mereka kepada yang menciptakan mereka dan ciptaannya, dan juga mereka takjub kepada apa yang dibuat oleh Tuhan. Nah, coba hari Sabat itu kita memicu pemikiran kita supaya berpikir hal yang sama seperti Adam dan Hawa. Saya yakin pasti kita akan kagum akan apa yang Tuhan buat. Ya, kurang lebih seperti saudara sini. Ya. Kira-kira Kak, prakteknya tuh seperti apa sih Kak? Praktek mengenal karakter Allah di kehidupan nyata kita tuh. Boleh disampaikan contoh-contohnya? Kalau diminta contoh ya kita lihat sendiri ya, ketika Yesus ya, dia berada di atas dunia. Hari Sabat itu apa praktisnya yang dia buat? Itu hari Sabat itu bukan menjadi sebuah beban, bukan menjadi sebuah aturan yang mengekang, tapi dia gunakan untuk apa? Menyembuhkan orang lain, melayani orang lain. Ya. Hari Sabat itu akan menjadi menyenangkan kalau kita menjadi berkat bagi orang lain lewat apa? Kita melayani mereka. Ya. Itu bagian yang saya pikir praktis yang perlu kita buat di hari Sabat. Ketimbang kita cuman formalitas, cuman menjalaninya, ya pokoknya dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, cuman hadir dan ibadah, cuman itu toh. Nah itu saya pikir tidak akan menyenangkan ya. Tapi kalau kita lakukan praktis seperti tadi saya katakan, maka akan menjadi menyenangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Jadi ada hal yang bisa memperkaya hari Sabat kita dengan melakukan praktek kasih seperti pelayanan, penyembuhan, membantu orang lain dan sebagainya ya. Terima kasih Kak. Ada pertanyaan lagi Kak yang sangat menarik karena kita lihat para millennials ya, para millennials sekarang ini, para remaja sekarang ini mereka sukanya yang menarik Kak. Jadi mereka nggak mau hal-hal yang boring gitu, bosan. Mereka pengen setiap hari itu ada hal yang menarik gitu. Nah, terus kalau berbicara mengenai hari Sabat, mereka kadang menganggap Sabat itu bosan banget gitu Kak. Ya, dalam istilah sekarang ya. Nah, karena mereka melihat hari Sabat itu formalitas. Mereka hanya tahu dari Alkitab. Mereka baca Alkitab, oh, kuduskanlah hari Sabat. Mereka datang ke gereja hari Sabat. Disuruh orang tuanya, kamu harus hari Sabat ke gereja ya, nggak boleh ngapa-ngapain. Datanglah, hanya ikut kata-kata orang tua. Jadi seperti formalitas gitu. Tapi mereka akhirnya mereka menganggap itu seperti hal sekali. Nah, bagaimana menurut pandangan Kak Matias membawa pemikiran mereka ini supaya ada hal yang menarik atau hal yang positif, pelajaran yang positif yang bisa kita alami di hari Sabat itu, supaya jangan mereka kepikiran bahwa hari Sabat itu membosankan. Seperti apa kira-kira itu, Kak? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi tadi dalam pemaparan saya juga saya katakan bahwa hari Sabat harus dijadikan sebagai hari kenikmatan. Ingat, segala sesuatu yang kita buat
Semua bermula itu dari pikiran kita, ya. Kalau di dalam pikiran kita, kita sudah di mindset kita sudah membuat satu pemikiran bahwa Sabat itu membosankan, maka apapun yang dilakukan pasti membosankan. Ya. Untuk itu saya mau katakan dasar utamanya tadi itu adalah kita harus memicu pemikiran kita, sama seperti Adam dan Hawa ketika hari pertama mereka berinteraksi. Ya. Bagaimana melihat keajaiban yang Tuhan buat, Dia menciptakan, dan juga kita harus merasa takjub dengan apa yang Tuhan buat, ya. Nah, kalau kita berbicara dengan anak-anak muda zaman sekarang, kenapa hari Sabat itu menjadi membosankan? Ya, karena di dalam pemikiran mereka adalah hari Sabat ini pasti nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan nggak boleh lakukan hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan Alkitab, ya. Tapi kembali saya mau katakan, kalau di dalam pikiran saya sudah memiliki pendirian bahwa hari Sabat adalah hari yang sebuah hari kenikmatan, maka saya akan menjalaninya dengan apa? Dengan cara yang membuat saya menikmati hari Sabat itu, ya. Jadi contohnya seperti apa, ya? Contohnya sebenarnya banyak, ya. Sebenarnya banyak, ya. Anak-anak muda kita harus gunakan waktu di hari Sabat itu lebih lagi. Kenapa? Karena hari biasa biasanya pikiran kita fokus ke kuliah, ke sekolah SMA, yang SMA ke SD, yang sekolah juga tugas banyak. Tapi coba hari Sabat, coba kalau kita memiliki fokus kita hanya kepada Tuhan dan bagaimana kita datang, itu identitas kita sebenarnya, maka itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Tidak ada beban di pikiran karena tidak mikir tugas, tidak mikir sekolah, tidak mikir tugas kuliah. Yang dipikir hanyalah hari Sabat itu adalah tentang Tuhan dan tentang karyanya dan bagaimana saya hadir. Jadi saya pikir itu jelas, ya, kalau itu menjadi pola pikir yang kita pikirkan di dalam pemikiran kita. Terima kasih. Baik Kak, kalau saya bisa tambahkan, ya, di ayatnya itu jelas hari Sabat dijadikan untuk manusia, ya, untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu menjadi berkat sebenarnya buat kita. Contohnya, kalau misalnya seperti anak-anak bilang membosankan, sebenarnya menurut saya salah, ya. Karena ketika anak remaja, para millennials, seperti Kak Matias bilang, sekolah di 6 hari, tapi hari Sabat itu menjadi berkat karena apa? Karena ada satu kita beristirahat, ya. Kalau dihabiskan untuk kerja atau sekolah dan sebagainya, maka hari itu akan sangat capek, gitu, ya. Setiap hari akan sangat capek. Ada waktu untuk istirahat. Makanya hari Sabat itu dijadikan untuk manusia menjadi berkat. Seperti layaknya kita beristirahat di hari Sabat itu menjadi berkat juga, ya Kak, ya. Oke Kak. Betul sekali. Pertanyaan lagi nih. Bahwa seperti para remaja, para orang muda, dan para orang tua yang melakukan kegiatannya sehari-hari, Kak. Nah, maka kita perlu pertanyakan, apakah mereka bersuka cita nggak di hari Sabat ini, Kak? Nah, karena terkadang seperti kita sekolah nih, Kak, ya. Kita sekolah, pasti ada tugas yang nggak bisa dikerjakan hari itu juga, dan harus ditunda. Nah, pada hari Sabat, kita masih memikirkan tugas tersebut. Atau yang di kantoran, mereka masih mikir bisnisnya seperti apa. Apalagi mereka nggak ingat ya, bisnisnya apa rugi atau untung dan segala macamnya. Jadinya hari Sabat itu mereka nggak merasakan sukacita, tapi mereka masih memikirkan hal-hal yang duniawi, pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Nah, bagaimana dengan Kak Matias, ya, dan mungkin ada pandangan Alkitab yang membawa pemikiran kita mengubah mindset kita supaya fokus kita, prioritas kita tuh hari Sabat, gitu loh. Nggak ada pandangan-pandangan lain di luar hari Sabat. Seperti apa itu, Kak, sarannya? Oke, baik, terima kasih, ya. Kalau di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ayatnya ada, ya, Yesaya 58 ayat 13 dan 14, ya. Dan di situ luar biasa, ya, ayat itu kalau kita baca dengan teliti, kita lihat dengan cermat, kita akan mendapati sebuah kebahagiaan di sana. Dikatakan apa? Apabila engkau menghormati hari Sabat dengan tidak menjalankan acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu, dengan tidak berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, ya. Itu ayat akhir dari 13 dan awal ayat 14 dikatakan, kalau kita tidak buat itu, maka kita akan bersenang-senang oleh karena Tuhan. Ya, jadi memang hari Sabat ini sebenarnya bagi saya
Kenapa dibilang hari kenikmatan, hari penuh berkat? Karena Alkitab saja mendorong kita supaya segala pekerjaan bisnis, tugas sekolah, tugas kuliah, tugas apapun itu tidak ada boleh kita pikirkan hari Sabat. Jadi memang itu menjadi sebuah kenikmatan. Pikiran kita fresh, tidak banyak mikir, yang menyebabkan stres, akhirnya stroke dan lewat. Tapi pikiran kita dituntun kepada satu hal yang bermanfaat, yaitu tentang Tuhan dan karyanya. Ya. Jadi hari Sabat itu fokus utamanya Tuhan dan bagaimana pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Nah, menanggapi dari ayat yang tadi ya Kak, tidak boleh melakukan urusanmu. Nah, ini kan banyak nih. Maka ini ada hubungannya dengan ini Kak. Karena orang itu menganggap hari Sabat itu banyak aturan. Mereka terkekang dengan aturan. Gak boleh lakuin ini itu. Gak boleh, contohnya putar lagu dunia. Gak boleh itu hari Sabat. Nonton TV yang berbau dunia gak boleh itu hari Sabat. Dan banyak sama nggak boleh beli ini hari Sabat dan sebagainya. Jadi hari Sabat itu pemikirannya nggak boleh lakuin ini dan itu. Nah, bagaimana Kak Matias kita dibawa pemikirannya supaya fokus kita bukan masalah Sabat itu nggak boleh lakuin ini atau itu, tetapi ada hal yang lebih penting di hari Sabat untuk mengenal karakter Tuhan. Seperti apa itu, Kak? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi memang kembali lagi saya mau tekankan ya. Soal hari Sabat ini memang harus diajarkan kepada anak-anak dari usia dini, bahkan dia orang muda, bahkan dia sampai tua pun ini harus menjadi mendasar ya. Kenapa? Karena kalau ini tidak diajarkan, maka seperti itulah nanti jadinya. Akan jadi itu seperti hari Sabat itu fokusnya kepada larangannya, bukan fokus kepada karakter Tuhan, fokus kepada kenikmatan dan berkat hari itu sendiri. Ya, ingat ya, ketika bangsa Israel dikasih mana, setiap hari mereka pungut secukupnya. Tapi di hari Jumat itu dikatakan mereka pungut apa? 2 kali lipat. Dan di hari Sabat itu mereka tidak pungut lagi. Bahkan makanan yang mana itu tersedia, berkatnya itu double hari Jumat itu untuk apa? Berkat hari Sabat. Dan mereka tidak perlu kerja lagi. Jadi sebenarnya ingat ya, kalau kita sudah mempunyai prinsip bahwa hari Sabat adalah hari berkat, maka kita tidak akan pernah menganggap itu sebagai larangan. Kita tidak akan menganggap itu sebagai beban. Tapi yang ada di pikiran kita adalah, oh hari ini adalah hari berkat, hari kenikmatan. Karena saya apa? Akan belajar tentang Tuhan dan karakternya. Ya. Jadi kurang lebih seperti saudara saya. Baik Kak, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir Kak. Di dalam tulisan Nyonya White di Alpha dan Omega jilid 5 halaman 300 dan 301 di situ dikatakan seperti ini. Tidak ada peraturan lain yang diberikan kepada orang Yahudi yang membedakan mereka daripada bangsa-bangsa sekelilingnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Sabat. Tuhan merencanakan bahwa pemeliharanya harus menyatakan mereka sebagai penyembah Allah. Itu adalah tanda perceraian mereka dari berhala dan menjadi hubungan mereka. Akan tetapi untuk menyucikan hari Sabat, manusia sendiri harus suci. Melalui iman mereka harus mengambil bagian dalam kebenaran Kristus. Pada waktu hukum itu diberikan kepada orang Israel, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Allah berfirman kepada mereka juga, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Keluaran 20 ayat 8 dan 22 ayat 3. Nah, dari kutipan Nyonya White ini, Kak, bagaimana ini menunjukkan bahwa hal yang membedakan dari para pemelihara hari Sabat dalam masyarakat itu bukan hanya sekedar formalitas daripada memelihara hari Sabat. Sesuai dengan kutipan ini. Bagaimana, Kak? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, kita harus ingat ya, Keluaran pasal 20, sebelum 10 hukum itu mulai, Keluaran pasal 20 ayat 2, di situ jelas ya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari apa? Perbudakan Mesir. Jadi memang waktu bangsa Israel di Mesir itu memang berhala. Tidak ada mereka ingat Tuhan, tidak ada mereka kenal Tuhan. Ya, tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, sebelum Tuhan berikan hukum itu, maka ada penekanan. Akulah Tuhan Allahmu yang bawa engkau keluar dari Mesir. Dan sekarang apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah hari Sabat. Hari Sabat. Karena Tuhan, makanya ingat ya, 10 hukum itu semuanya jangan. Tetapi di hukum yang keempat hanya ada kata ingat.
Karena bangsa Israel ini sudah lupa, karena diperbudakan itu mereka sudah lupa akan Tuhan. Bagaimana mereka ingat akan Tuhan? Itulah hari Sabat. Ya. Dan kita pun saat sekarang ini, kita perlu ketahui ya, saya tidak mau bilang Advent yang paling benar, bukan. Tetapi ketika satu agama yang menjalankan ibadah, menjalankan ajaran sesuai dengan firman Tuhan, maka saya dengan berani saat ini katakan itulah yang paling benar. Dan sesuai dengan dasar buku kita, hari Sabat adalah hari yang paling benar yang disucikan bahkan dikhususkan oleh Allah supaya kita manusia sebagai ciptaannya menguduskan itu. Dan ingat ya, itu bukan hanya pembeda di bangsa Israel, sampai saat ini pun pembedanya ada. Walaupun sesama Kristen, tetapi ada juga yang menyembah bukan hari Sabat seperti yang tertulis di Alkitab. Jadi untuk itulah makanya berbahagialah orang yang beribadah pada hari Sabat. Karena itu yang membedakan antara orang yang percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan orang yang tidak percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi ini dua dasar yang sangat mendasar sekali. Ingat, selalu saya tekankan, dasarnya benar, penyembahan jadi benar. Dasarnya salah, penyembahan tidak dibenarkan oleh Allah. Terima kasih. Baik Kak, amin. Puji Tuhan atas pemaparannya, diskusi dari pertanyaan-pertanyaan ini ya Kak ya. Sebelum menutup, mungkin Kak Matias boleh sampaikan closing statement dari pembahasan kita kali ini. Silakan Kak. Oke, baik. Closing statementnya cuman singkat saja ini. Jadi Sabat adalah tanda kuasa Kristus untuk menyucikan kita. Yang menyembah Allah pada hari Sabat adalah penyembahan yang benar kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan manusia. Inilah pendidikan yang harus ditanamkan sejak usia dini sampai dewasa, bahkan sampai tua hidup seseorang. Pastikan kita menurut kepada Allah. Ya ingat ya, sekali lagi saya katakan, ketika orang menyembah di luar dari hari yang ditetapkan Tuhan, saya dengan berani katakan saat ini, dia bukan menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi ketika orang menyembah Tuhan pada hari Sabat sesuai dengan yang dia tetapkan, dia sedang menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Jadi pelajaran yang sungguh baik ya Kak. Terima kasih bahwa hari Sabat tidak kalah kita harus mengalami dan menghidupkan karakter Allah ya di hari Sabat itu ya Kak ya. Terima kasih. Sebelum kita menutup, Kak Matias boleh tutup dalam doa. Silakan Kak. Ya. Dan sebelum saya berdoa ya, ada yang saya terlupakan, ini harus disampaikan. Kalau yang lalu pekerjaan diberikan sebelum dosa, hari Sabat ini juga diberikan sebelum dosa. Ingat, ini sangat penting. Kalau yang lalu pekerjaan diberikan sebelum dosa, Kejadian 2:15, hari Sabat ini juga diberikan sebelum dosa, Kejadian 2:2 dan 3. Ya. Jadi itu saja yang saya perlu sampaikan. Mari kita berdoa. Amin. Ya Allah yang di sorga, kembali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kami sudah belajar. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyanggupkan kami Tuhan supaya kami menghidupkan di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kami menjalankan hari Sabat yang menandakan Engkaulah pencipta langit dan bumi, maka kami boleh menjalankannya dengan cara yang benar. Fokus kami kepada Tuhan di hari Sabat itu, kami menjalankannya dengan sebuah kenikmatan bukan sebuah beban, dan biarlah ini menjadi bagian kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Berkati semua orang yang sementara bergumul untuk menemukan hari sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, biarlah Tuhan juga lawat mereka melalui Roh Kudus sehingga mereka juga dapat memiliki pemahaman yang benar, dan dengan demikian mereka juga dapat menyembah kepada Allah dengan cara yang benar sesuai dengan yang Tuhan. Inilah doa kami, ampuni kami orang berdosa, sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Matias atas pelajarannya dan diskusi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan channel ini. Boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita.